Usai Piala Asia, PSSI langsung mendapatkan desakan untuk memperpanjang kontrak Sinteyong, di mana desakan itu muncul karena Sinteyong dianggap sudah bisa memenuhi targetnya, yakni lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Namun sayang, PSSI malah menunda perpanjangan tersebut. Bahkan mereka kembali memberikan target kepada Sinteyong untuk membawa timnas U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia. Kini drama terus berlanjut dan tampaknya Sinteyong mulai memberikan kode jika dirinya akan pergi dari timnas Indonesia. Lantas bagaimana jadinya jika Indonesia ditinggal Sinteyong? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, usai membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar, Sinteyong langsung mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Sport Pyongyang. Dalam wawancara itu, Sinteyong disinggung soal masa depannya bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut kemudian mengakui jika pembicaraan kontrak dengan PSSI tengah didiskusikan. Sayangnya, PSSI kembali berbuat ulah saat mereka kembali memberikan target kepada Sinteyong jika ingin kontraknya diperpanjang. Sebuah keputusan yang membuat para pecinta sepak bola nasional marah besar karena mereka menganggap PSSI telah ingkar janji kepada Sinteyong. Saat situasi mulai memanas, Sinteyong kemudian mengakui jika dirinya sudah mendapatkan tawaran dari tim lain. Ia memastikan tim yang memberi tawaran bukanlah tim yang berasal dari Asia Tenggara. Namun, Sinteyong tidak langsung menerima tawaran itu karena ia masih ingin menghormati kontraknya bersama timnas Indonesia sampai bulan Juni mendatang. Saya mendapatkan tawaran sekitar 1 minggu yang lalu. Saya seharusnya tidak memimpin tim Asia Tenggara lagi, kata Sinteyong pada Sport Pyongyang. Pengakuan dari Sinteyong itu kemudian diketahui oleh Erick Thohir. Ketua PSSI tersebut tidak masalah jika Sinteyong dilirik oleh tim lain. Namun ia memastikan dirinya dan Sinteyong tengah dalam kesepakatan profesional, yakni meloloskan Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia U23. Jika target itu bisa dipenuhi oleh Sinteyong, maka dirinya akan mendapatkan perpanjangan kontrak sampai tahun 2027 mendatang. Saya nggak tahu. Kan kalau masalah Coach Sinteyong dilirik negara lain, ya itu kan saya nggak bisa melarang. Yang pasti Coach Sinteyong sama saya bersepakat kontraknya sampai Juni dan ada tugas yang kita sepakatin ketika kita bisa meloloskan tim U23 kita, ya group stage kan sekarang ada 16 ke 8 besar. Nah, otomatis kontraknya kita perpanjang sampai 2027. Itu kesepakatan profesional. Kesepakatan itu bisa saja menjadi cara PSSI untuk mengusir halus Sinteyong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Karena jika Sinteyong gagal memenuhi target, PSSI punya alasan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Lagian pada ajang Piala Asia U23 nanti, Indonesia tergabung ke dalam grup yang sangat berat, yakni satu grup dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Skuad Garuda diprediksi juga tidak akan tampil penuh karena pemain abroad dipastikan akan sulit mendapatkan izin, mengingat Piala Asia U23 tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Setelah semuanya sudah terjadi, mari membayangkan jika seandainya Sinteyong pergi dari timnas Indonesia. Kepergian Sinteyong pasti akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan tim Garuda. Dan dampaknya adalah sebagai berikut. Indonesia memulai dari awal sebagai sebuah tim. Jika Sinteyong pergi, maka timnas Indonesia bisa dipastikan akan memulai dari awal dalam hal membentuk kekuatan.
sesuatu yang pastinya sangat merugikan. Karena bersama Sinteyong, progres Indonesia sudah cukup baik. Yang dikhawatirkan, jika Sinteyong pergi, maka prestasi timnas bakal terus merosot. Hal ini sendiri sudah dialami oleh timnas Vietnam saat mereka mengganti Park Hang-seo dengan Philippe Troussier. Kini setelah dipegang oleh Troussier, kekuatan Vietnam mulai melemah dibanding saat masih dipegang oleh Park Hang-seo. Nasib pemain keturunan yang kian terancam. Sejauh ini, pemain keturunan yang ada di Indonesia sangat membantu dalam mendongkrak prestasi timnas. Namun posisi pemain keturunan akan semakin terancam jika Sinteyong pergi dari Indonesia. Alasannya bisa saja PSSI menunjuk pelatih lokal Pride sebagai pengganti Sinteyong. Jika itu terjadi, maka hampir dipastikan pelatih lokal Pride tersebut akan lebih memilih pemain asli Indonesia dibandingkan pemain keturunan. Kualitas pemain Indonesia bisa menurun. Bersama Sinteyong, para pemain Indonesia mendapatkan latihan yang sangat berat. Latihan yang berdampak pada kekuatan fisik pemain yang akhirnya mampu bermain selama 90 menit. Namun jika Sinteyong pergi, bisa saja para pemain Indonesia kembali menyepelekan menu latihan. Sehingga hal itu bisa berdampak pada kondisi fisik mereka di lapangan. Jadi itulah beberapa dampak jika Sinteyong meninggalkan timnas Indonesia. Tentu masih ada banyak lagi, namun yang disebutkan tadi sudah cukup menggambarkan jika timnas tidak akan baik-baik saja bila ditinggal pergi oleh Sinteyong.